Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan fisika modern. Berdasarkan pemaparan slide secara umum tersebut, maka timbul pertanyaan, mengapa kita merangkum perkembangan fisika modern seperti itu? Yang pertama, fisika modern terjadi karena terdapat pemikiran pada awalnya bahwa bumi merupakan pusat tata surya, sehingga semua planet-planet dan benda-benda yang ada di angkasa mengorbit mengelilingi bumi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka timbullah pertanyaan baru mengenai penjelasan terhadap fenomena alam, di mana setiap penyelidikan terhadap fenomena alam harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan percobaan yang disebut metode empiris, dapat terbukti secara persamaan matematis. Sebelumnya, kita kembali ke teori fisika klasik, di mana perilaku semua objek yang dapat diprediksi secara pasti dari pengetahuan yang akurat tentang unsur-unsur terkecilnya, di mana semua kegiatan atau fenomena alam itu dapat diukur secara akurat. Namun, hal ini dibantah oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Heisenberg, di mana dia mengungkapkan suatu teori yang disebut dengan teori ketidakpastian. Asas ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa alam menetapkan suatu batas ketelitian yang dapat digunakan untuk melakukan sejumlah percobaan, tidak peduli sebaik apapun peralatan ukur dirancang. Nah, maka di sini terjadilah suatu ketidakselarasan antara teori fisika klasik, di mana fisika klasik menjelaskan setiap fenomena dapat diukur secara pasti. Namun, pada teori ketidakpastian Heisenberg, dia berasas bahwa setiap fenomena itu mempunyai ketidakpastian, sebaik apapun, seteliti apapun alat tersebut. Selain itu, fisika klasik berteori mengenai fenomena-fenomena yang dapat kita teliti menggunakan kasat mata atau secara ruang lingkup makro. Namun, pada masa-masa tertentu terjadi kegalauan atau kebingungan para peneliti, di mana fisika klasik tidak bisa menjelaskan ruang lingkup fenomena yang mencakup alam mikro atau atomik. Fisika klasik tidak bisa menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikro dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sehingga berdasarkan hal ini muncullah fisika modern. Hal ini juga terjadi karena adanya teori dualisme gelombang partikel, di mana gelombang dapat dipandang sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam di fisika kuantum. Sebelum itu, Bohr juga berpendapat bahwa keterbatasan pengetahuan yang bersifat eksperimental, konseptual, menunjukkan bahwa variabel klasik tidak bisa digunakan untuk menggambarkan dunia atomik yang dipandang sebagai keterbatasan konseptual yang fundamental dalam pengetahuan manusia. Hal ini menjadi jelas. Perkembangan fisika modern terjadi karena ketidakmampuan teori fisika klasik dalam menjelaskan fenomena-fenomena atomik atau mikro, atau fenomena-fenomena yang mempunyai kecepatan mendekati dengan kecepatan cahaya, berhubungan dengan juga ketidakpastian Heisenberg, di mana setiap fenomena itu berdasarkan fisika klasik dapat diteliti secara pasti. Namun pada kenyataannya, setiap fenomena mempunyai suatu ketidakpastian sekecil apapun karena alam mempunyai keterbatasan dalam pengukuran. Selanjutnya, untuk teori relativitas khusus yang diteorikan oleh Einstein, ini merupakan kemungkinan
tentang kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, di mana hal ini tidak bergantung pada pengamat. Selanjutnya, untuk teori relativitas umum, teori umum ini juga memungkinkan Einstein untuk memprediksi terjadinya defleksi cahaya dalam gerhana dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke perkembangan sejarah fisika kuantum. Untuk mendapatkan persamaan matematis yang cocok dengan data eksperimen pada tahun 1900-an, Max Planck menggunakan tebakan keberuntungan dan dalam jangka waktu Untuk mendapatkan persamaan matematis yang cocok dengan eksperimen pada tahun 1900-an, Max Planck menggunakan tebakan keberuntungan. Dan dalam jangka waktu 3 bulan, ia menurunkan ungkapan secara teoritis, di mana dia berasumsi bahwa benda hitam mengandung banyak osilator kecil yang memancarkan cahaya. Banyak cara osilasi elektron sepanjang antena transmisi memancarkan gelombang radio. Namun, ia harus membiarkan osilator-osilator ini memancarkan energi hanya pada frekuensi tertentu, daripada dengan rentang frekuensi yang kontinu, seperti yang diharapkan dari elektromagnetisme klasik. Agar dia memasukkan data, hanya dengan cara itulah dia menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, pada penjelasannya mengenai efek fotolistrik, Einstein menggunakan ide Planck di mana elektron dikeluarkan dari logam ketika dikenai cahaya yang frekuensinya melebihi nilai tertentu. Einstein juga memerlukan gagasan Planck di mana pancaran cahaya dari benda hitam ke pernyataan perkembangan sejarah fisika kuantum memuat dua teori yang dikembangkan. Yang pertama adalah radiasi benda hitam. Yang kedua adalah efek fotolistrik, di mana kedua teori ini bersinggungan dengan teori atau dijelaskan oleh Max Planck dan juga Einstein. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai perkembangan fisika modern dan fisika kuantum. Untuk selanjutnya, perkembangan fisika kuantum akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.